Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dita Utafini, MPM 18020. Saya akan mempresentasikan telaah jurnal saya yang berjudul Efek Alat Ortodonti pada Mikroflora Oral, Penelitian Case Control, dengan judul aslinya The Effect of Orthodontic Appliance on Oral Microflora, a Case Control Study. Masuk ke pendahuluan. Alat cekat adalah metode yang paling banyak digunakan dalam praktek perawatan ortodonti. Namun, salah satu efek samping penggunaan bracket, arses, dan ligatur yaitu timbulnya plak, yang dikenal sebagai faktor penyebab penyakit periodontal dan karies pada gigi. Bahkan, alat ortodontik cekat ini dikenal sebagai faktor utama akumulasi biofilm dan peningkatan kadar bakteri periodontal dan kariogenik. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa stainless steel offers memiliki tekanan permukaan yang begitu kuat dan menimbulkan persentase indeks plak tertinggi dengan penambahan adhesi bakteri yang cukup besar. Peneliti melakukan penelitian perbandingan antara pasien Tunisia yang memakai alat ortodonti dan pasien lain tanpa melakukan perawatan alat ortodonti untuk menentukan prevalensi spesies bakteri pada masing-masing kelompok. Bahan dan metode di sini ada 101 pasien dilibatkan dalam penelitian. Kemudian dibagi ada kelompok percobaan dan kelompok kontrol. Pasien dipilih secara acak dan sudah ada persetujuan tertulis diterima dari semua pasien di kedua kelompok. Untuk kriteria inklusi dari pasiennya itu pasien sehat tanpa penyakit periodontal, karies aktif, atau penyakit umum yang dapat mempengaruhi komposisi mikroflora normal. Kedua, tidak merokok atau minum alkohol, dan tidak ada mengkonsumsi obat antibiotik atau antiinflamasi selama pengambilan sampel. Yang ketiga, para pasien menjalani perawatan alat ortodontik cekat menggunakan stainless steel atau keramik bracket dan ortodontik nasional or stainless steel wire. Dan yang keempat, lama penggunaan perawatan ortodontik adalah 2 tahun kurang lebih 4 bulan, tergantung pada jenis maloklusi dan jenis perawatan, dengan atau tanpa ekstraksi. Kemudian untuk sampelnya itu saliva dikumpulkan dengan menggunakan metode sputum dan diambil pada pagi hari sekitar jam 9 dan jam 10. Kemudian untuk plak giginya diambil di ruang interdental pada gigi molar mandibula menggunakan probe periodontal yang steril dan gigi diisolasi untuk menghindari kontaminasi dari saliva. Kawat gigi dan bracket ortodontik itu diambil dari pasien kelompok percobaan dan ditempatkan dalam tabung Eppendorf yang disterilkan untuk analisis mikrobiologis. Identifikasi strain bakteri. Untuk identifikasi bakteri yang terisolasi itu dilakukan sesuai dengan metode konvensional, menggunakan pewarnaan kram dan karakteristik metabolisme yang dilengkapi oleh API Biochemical Galleries. Kemudian didapatkan hasil distribusi pasien di kedua kelompok menurut jenis kelamin itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Ini ada tabelnya. Setelah itu tidak ada perbedaan yang diamati antara usia rata-rata kelompok percobaan dan kelompok kontrol. Dan perlu dicatat bahwa semua sampel mengandung pasta gigi dengan kadar fluoride rata-rata 1450 dan menggunakan mouthwash. Untuk hasil dari kelompok kontrol itu ada 66% pada maloklusi kelas 1, 30% pada maloklusi kelas 2, dan 4% pada maloklusi kelas 3. Untuk kelompok percobaan hasilnya ada 57% pada maloklusi kelas 1, 40% pada maloklusi kelas 2, dan 3% pada maloklusi kelas 3. Nah, kita masuk ke judul hasil dari perbandingan mikroflora yang diisolasi pada saliva. Mikrobiota saliva yang diisolasi dari pasien kelompok kontrol itu lebih beragam daripada
yang diisolasi saliva dari pasien kelompok percobaan. Di sini ada diagram menunjukkan Streptococcus. Ini Streptococcus adalah golongan bakteri yang paling dominan pada kelompok kontrol dengan presentasinya yang ini 26,26%. Kemudian baru diikuti dengan Staphylococcus dan Enterococcus, itu presentasinya 16,66%. Kemudian Streptococcus salivarius itu adalah spesies Streptococcus yang paling lazim dalam saliva pasien di kelompok kontrol, yaitu 31,25%. Kemudian ada Staphylococcus aureus. Ini adalah spesies utama yang diidentifikasi. Namun, tingkat bakteri ini tidak melebihi dari 31% dalam saliva pasien kelompok kontrol. Yang terakhir ada spesies Enterococcus dalam saliva pasien yang diuji bervariasi dari 38,46 menjadi 18,18%. Masing-masing di kelompok percobaan dan kontrol ditemukan tanpa perbedaan yang signifikan. Kemudian masuk judul yang perbandingan mikroflora yang diisolasi dari plak supragingiva. Ketika kami membandingkan modifikasi spesies bakteri yang ada dalam plak gigi, kami mencatat bahwa perbedaan besar spesies Streptococcus yang pada dasarnya diwakili oleh Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes itu ada 25% dan Streptococcus oralis itu 16% dan menghilang setelah perawatan ortodontik. Flora bakteri yang diisolasi dari plak supragingiva pasien dengan alat ortodontik cekat didominasi oleh spesies Staphylococcus, yaitu Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis dengan persentase prevalensi mencapai 50%. Persentase deteksi setiap bakteri ini tidak melebihi dari 14,81% dalam kelompok kontrol. Kemudian kita masuk ke hasil mikroflora bakteri melekat pada bahan ortodonti. Jadi hasil yang didapat Streptococcus adalah bakteri dominan yang diisolasi dari kelompok percobaan dengan tingkat isolasinya itu 66%. Kemudian ada dibagi dua, ada Streptococcus aureus itu 46,6% dan Staphylococcus epidermidis 20%. Kemudian diikuti ada Streptococcus itu 20%, ada Streptococcus rhinitis 13,3% dan sanguinis 6,6%. Kemudian ada Enterococcus itu 66%. Kawat gigi ortodonti, 12 stainless steel di arsis dikulturkan. Bakteri anaerob itu benar-benar tidak ada. Kami mengisolasi hanya aero-anaerob fakultatif dengan 50% untuk setiap strain. Kita masuk ke diskusi. Dari penelitian kami menemukan bahwa alat ortodonti cekat mempengaruhi komposisi mikroflora supragingiva dan saliva. Hasil serupa ditemukan dalam saliva dan plak, merupakan kuman aero-anaerob fakultatif yang mendominasi bahan ortodontik. Tingkat saliva pada bakteri Streptococcus menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok. Staphylococcus aureus hanya 15,78% pada pasien dari kelompok kontrol dan telah dikalikan dengan 5 dalam saliva pasien dalam perawatan alat ortodontik cekat untuk mencapai 75%. Kemudian prevalensi Streptococcus belum menunjukkan perubahan yang luar biasa. Prevalensinya hanya 26,31% di kelompok kontrol dan 25% di antara pasien kelompok percobaan.
prevalensi Enterococcus meningkat dari 12,28% menjadi 16,66% pada masing-masing kelompok. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Merritt et al. Pada tahun 2014, dia menggunakan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa perbedaan tingkat Lactobacillus dan Streptococcus mutans secara statistik signifikan. Perubahan yang paling luar biasa itu terjadi 6 bulan setelah dimulainya perawatan ortodontik dan memiliki peningkatan yang signifikan dalam prevalensi dua mikroorganisme kariogenik tersebut, yaitu Streptococcus mutans dan Lactobacillus spp. Kemudian penelitian Van de Kestel itu tidak menemukan efek buruk yang diberikan oleh alat ortodontik cekat pada mikroflora saliva. Ada sedikit peningkatan dalam tingkat Streptococcus dan Lactobacillus setelah 6 bulan perawatan ortodontik. Kemudian menemukan 79% pada awal penggunaan alat ortodontik cekat dan 93% setelah 6 bulan pemakaian. Mengenai plak supragingiva, penelitian kami juga menunjukkan bahwa pembentukan alat ortodontik multiband menyebabkan perubahan dalam lingkungan mulut dengan memastikan bahwa beberapa bakteri umum berkembang biak lebih banyak daripada yang lain. Ada peningkatan yang signifikan secara statistik dalam tingkat dari 15% di antara pasien kontrol menjadi 50% di kelompok percobaan. Pada peningkatan yang signifikan dalam prevalensi Staphylococcus aureus, yaitu 30%, dalam plak pasien dengan menggunakan alat ortodontis sementara hanya 11% untuk pasien kontrol. Kemudian penelitian Uzuner FD et al. Pada tahun 2014 itu menunjukkan bahwa penempatan alat ortodontik cekat memiliki dampak signifikan terhadap variabel mikroba dan klinis. Ada peningkatan dalam pembentukan biofilm terkait dengan perubahan dalam profil mikroba setelah pemasangan kawat gigi. Hasil penelitian kami merupakan signifikasi klinis utama. Lingkungan oral yang diubah oleh artificial ortodontik mewakili lingkungan yang sesuai untuk bakteri Staphylococcus aureus yang dianggap sebagai patogen oportunistik yang signifikan, yang memiliki spektrum infeksi yang luas dan variabel genom. Studi terbaru yang telah mengungkapkan bahwa semakin banyak strain Staphylococcus aureus yang terlibat dalam endokarditis infektif. Penelitian yang dilakukan oleh International Collaboration on Endocarditis antara tahun 2000 dan tahun 2003 itu menemukan bahwa 31,4% dari 1.779 kasus endokarditis infektif disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Publikasi lain pada tahun 2012 melaporkan proporsi 46% dari 87.300 kasus. Jadi kesimpulannya, hasil yang diperoleh dari penelitian kami, perawatan ortodontik menunjukkan terdapatnya dampak pada lingkungan rongga mulut. Benar, fakta bahwa alat ortodontik tidak lebih dari niches dengan bakteri yang membuatnya sulit untuk melakukan manuver kebersihan rongga mulut, sehingga alat ortodontik cekat memiliki pengaruh terhadap perkembangan mikrobiota saliva dan plak supragingiva. Oleh karena itu, menimbulkan lingkungan yang mengaktifkan beberapa spesies bakteri. Demikianlah hasil dari telaah jurnal saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.